Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang distribusi probabilitas. Eh, Ketika kita bicara tentang distribusi probabilitas, tentunya kita berbicara tentang serangkaian atau kemunculan-kemunculan data yang kita miliki. Di materi yang sebelumnya saya juga sudah membahas tentang distribusi frekuensi. Jika teman-teman mengingat, yang dimaksud dengan distribusi frekuensi itu adalah berapa frekuensi kemunculan dari sebuah kejadian atau event dalam sebuah rangkaian data yang kita peroleh. Nah, kalau distribusi probabilitas itu konsepnya hampir sama, hanya saja di sini yang diukur adalah probabilitasnya. Karena kita berbicara tentang distribusi, maka kita tentunya akan berbicara tentang data atau variabel random. Variabel itu sendiri kita ketahui bisa dibagi menjadi dua. Satu, dia bisa berupa discrete atau discrete. Yang kedua itu dia bisa berupa continuous atau berkelanjutan. Yang dimaksud dengan discrete itu adalah ketika data-data atau angka-angka yang ada di dalam variabel tersebut itu bersifat definite, bisa kita tentukan. Misalkan contohnya itu adalah jumlah anggota keluarga. Ketika teman-teman ditanya berapa anggota keluarga Anda, nah di situ teman-teman bisa menjawab ada 3 atau 4 atau 5. Ini sifatnya dia mempunyai satu titik definite yang bisa kita tentukan. Misalkan lagi berapa kali makan dalam sehari, kali makan per hari. Nah, itu kita bisa jawab dengan 3 kali atau 2 kali atau bahkan 4 kali. Nah, yang dimaksud dengan continuous berbeda dengan discrete ini. Variabel continuous itu sifatnya kita tidak bisa mendefinitkan angka satu titik angka. Misalkan kita tidak bisa bilang 3.3 berapa, kemudian 4, itu kita tidak bisa kayak gini. Yang bisa adalah contohnya misalkan adalah tinggi badan. Ketika kita berbicara tinggi badan, memang ada beberapa kebijakan yang bisa kita terapkan. Ketika kita mengukur tinggi badan, kita bulatkan menjadi jadi sentimeter. Misalkan tinggi badan 74 cm. Tapi pada realnya tinggi badan manusia itu belum tentu pas 74. Bisa jadi ini 74,578 dan titik-titik sentimeter. Nah, ini tidak dapat terdefinisikan secara real, tidak dapat terdefinisikan dengan titik angka tertentu. Misalkan lagi adalah volume air dalam gelas, dalam botol. Mineral. Gitu kan. Nah, misalkan adalah 100 mili. Nah, ketika diukur apakah dia benar-benar 100 mili, bisa jadi dia 100,67 mililiter, ada yang 99,78 mililiter, dan ini tidak terdefinisikan. Titik angka tertentunya itu tidak bisa ditentukan. Oleh karena itu, variabel continuous itu pada umumnya kita menulisnya itu adalah bahwa kurang lebih 100 itu kurang lebih sama dengan X atau sama dengan misalkan 101. Nah, kita mencari nilai X di antara angka 100 sampai 100 mili. Misalkan untuk contoh volume air ini. Atau kita bisa
berapa, misalkan kita memberikan toleransi itu 99 dan 101. Nah, ini adalah jarak yang dimiliki nilai X ini tadi itu. Jadi ketika kita berbicara tentang continuous, kita tidak bisa menentukan satu angka yang pasti, tidak seperti discrete. Jika discrete, kita bisa menentukannya. Misalkan, jadi terkadang untuk beberapa contoh tertentu, itu kita bisa menerapkannya secara discrete dan bisa menerapkannya secara continuous. Contohnya seperti tinggi badan ini tadi itu, ketika kita sudah menentukan 74, kita bulatkan ke angka penuh, angka bulat, maka ini bisa kita katakan sebagai discrete. Tapi kalau kita tidak bulatkan dan kita ukur benar-benar ukur nilai aslinya, mungkin kita tidak bisa menemukan titik pastinya, maka itu kita bisa sebut sebagai continuous. Ini terkait dengan dua jenis variabel yang akan kita pelajari tentang distribusi probabilitas. Nah, karena kita sudah memahami distribusi probabilitas ini, untuk bisa dapat memahami dengan baik dan lebih mudah, kita mulai dulu dengan variabel diskrit aja dulu. Yang dimaksud dengan distribusi probabilitas adalah misalkan ada koin, dua koin dilempar, maka misalkan sisinya ada A dan B, oke kan? Maka kemungkinan koin yang akan muncul atau kemungkinan permukaan koin yang akan muncul dari percobaan dua koin dilempar itu adalah, yang pertama itu koin muncul A, yang koin pertama muncul sisi A dan koin kedua muncul sisi A. Atau koin pertama muncul sisi B dan koin kedua muncul sisi A. Atau sebaliknya, koin pertama muncul sisi A dan koin kedua muncul sisi B. Dan yang terakhir adalah kedua koin tersebut permukaannya muncul sisi B semuanya. Nah, karena kemungkinannya ini terdapat 4 kemungkinan outcome yang bisa terjadi di dalam pelemparan koin tersebut, maka ketika kita ingin mengukur berapa banyak permukaan B itu muncul, maka kita bisa tuliskan, misalkan kita ingin mengukur berapa kali B itu muncul, maka yang ini berarti dia muncul 0 kali, yang ini dia muncul 1 kali, dan ini dia muncul 1 kali, dan ini dia muncul 2 kali. Oke kan? Nah, kemudian kita hitung probabilitasnya. Di setiap pelemparan koin, apakah satu koin yang satu akan mempengaruhi hasil koin yang lainnya? Tidak ya. Oleh karena itu, asumsi dalam pelemparan dua koin ini diasumsikan adalah independen dari hasil kemunculan permukaan di antara koin tersebut adalah independen. Karena independen dan koin tersebut hanya memiliki dua sisi, maka di tiap koin itu akan memiliki probabilitas di setiap permukaan itu setengah. Jadi untuk probabilitas kemunculan A 0,5 dan probabilitas kemunculan B 0,5. Berarti kita hitung karena kita hanya ingin menghitung probabilitas kemunculan B, maka koin yang pertama probabilitas kemunculan B adalah 0,5. Kemudian koin yang kedua probabilitas kemunculan B adalah 0,5. Maka karena dia independen, kita bisa mengkalikannya. Ini jawabannya menjadi 0,25. Kemudian ini probabilitas kemunculan B itu 0,5 sama juga dikalikan 0,5
sama dengan 0,25. Ini juga akan sama, 0,5 dikalikan 0,5 sama dengan 0,25, dan ini pun juga akan sama. Kenapa sama semua? Ya karena koin itu hanya memiliki dua permukaan, dan ketika kita ingin mengukur probabilitas dari salah satu permukaan, maka salah satu permukaan itu probabilitasnya tinggal berapa kemungkinan outcome yang muncul dan dibagi dengan total outcome-nya dari satu koin. Kalau satu koin berarti kan total outcome-nya ada dua, kemudian sisinya ada dua, sisinya ada dua, dan kita ingin mengukur salah satu sisi berarti setengah 1/2 gitu. Ini juga 0,25. Ketika kita lihat di sini dari serangkaian kemudian outcome yang akan muncul ini, di sini ada pasangan yang tidak ada permukaan B sama sekali. Ada outcome yang permukaan B-nya muncul 1 kali, 2 kali. Ada outcome yang permukaan B itu muncul 2 kali. Maka yang seragam itu kita jumlahkan saja. Karena ini B muncul 1 kali di 2 kali outcome ini, maka ini kita jumlahkan aja. Kita jumlahkan, ini berarti totalnya adalah 0,5 dan ini 0,25. Nah, kemudian kita bisa membuat grafik probabilitasnya. Ini kita tulis di sini 0,25, di sini 0,5. Kemudian kita gambar ini adalah kemunculan permukaan B 0 kali, itu probabilitasnya 25. Kemudian ini adalah kemunculan permukaan B yaitu 1 kali. Berapa kemunculan B ini kan yang ini, yang 1 kali itu yang ini kan, maka dia probabilitasnya 0,5, dan yang ini adalah kemunculan B sebanyak 2 kali, yaitu yang ini. Ini probabilitasnya 0,5. Nah, ini nih, ini yang disebut sebagai distribusi probabilitas. Nah, salah satu ciri dari distribusi probabilitas dari variabel discrete adalah dia terkesan terputus-putus semacam ini. Berbeda dengan nanti ketika kita sudah membahas tentang distribusi continuous. Sekarang kita akan membahas tentang distribusi binomial. Apa itu distribusi binomial? Distribusi binomial itu merupakan salah satu distribusi dari variabel random discrete. Nah, distribusi binomial ini kadang disebut sebagai distribusi Bernoulli. Ini bisa disebut sebagai juga Bernoulli. Oke, kadang orang menyebutnya sebagai distribusi Bernoulli. Nah, apa saja karakter-karakter yang dimiliki oleh distribusi binomial itu adalah, dalam distribusi binomial kita akan menentukan dua kemungkinan outcome yang akan terjadi. Outcome-nya itu ada dua. Yang pertama adalah sukses, yang kedua adalah gagal. Gitu kan. Outcome sukses ini biasanya disimbolkan dengan huruf P. Probabilitas sukses itu adalah P. Sedangkan probabilitas gagal itu kita simbolkan, biasanya disimbolkan dengan Q. Atau kita bisa tulis sebagai 1 minus P. Semisal ada N kejadian, kemudian kita ukur X itu merupakan kemunculan peristiwa yang sukses. Maka kita mencari probabilitas di mana P itu sama dengan X, berapa kali kesuksesannya dari N percobaan
Maka rumusnya adalah nx px dikalikan dengan 1 minus p n per x. Ini kita sebut sebagai binomial koefisien, yaitu menunjukkan berapa kali kesuksesan dari kejadian yang muncul atau kejadian yang kita harapkan dari total kejadian yang akan muncul. Seperti yang kita tahu bahwa ini merupakan, kita sudah belajar kombinasi, ini merupakan teknik kombinasi. Kita bisa menghitungnya dengan cara kombinasi. Ada beberapa karakteristik dari binomial distribution. Karakteristik dari binomial itu merupakan satu, yang pertama itu bahwa grafiknya itu discontinuous atau putus-putus. Grafiknya itu discontinuous atau putus-putus. Kemudian yang kedua itu adalah bentuknya ditentukan oleh nilai P dan N. Apa yang dimaksud nilai P dan N ini adalah bahwa semakin banyak nilai percobaannya dan semakin besar probabilitasnya, maka ini kemungkinan besar akan mendekati grafik normal atau distribusi normal. Maka P dan N ini akan berpengaruh dengan kemencengan dari grafik distribusi binomial. Bentuknya akan simetris jika P sama dengan Hi, atau meskipun P tidak sama dengan Hi, tapi dengan jumlah N yang besar, N besar. Ini adalah karakteristik binomial. Nah, beberapa ciri-cirinya yaitu bahwa percobaan dalam distribusi Bernoulli itu atau distribusi binomial itu akan ada dua outcome, yaitu sukses dan gagal. Sukses merupakan outcome yang kita harapkan dan gagal itu merupakan outcome yang tidak kita harapkan. Kemudian probabilitas sukses pada tiap-tiap percobaan itu sama dan dinyatakan dengan P. Setiap percobaan harus bersifat independen, jadi percobaan pertama dengan percobaan kedua dan percobaan ketiga dan seterusnya itu sifatnya independen. Di antara percobaan, jumlah percobaan merupakan komponen eksperimen binomial harus tertentu. Jadi kita harus menentukan berapa kali jumlah percobaannya. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Sekarang kita masuk ke contoh. Kita ambil contoh yang tadi. Tadi itu ada contoh dua koin mata uang kan. Dua koin mata uang ini, per koinnya memiliki dua sisi. Maka kita bisa tulis bahwa nilai N-nya itu adalah ketika meskipun ini dilempar bersamaan, tapi ketika bersamaan di situ ada dua koin, berarti nilai N-nya adalah 2. Kemudian harapan kemungkinan yang akan terjadi outcome, harapan kita yang akan terjadi itu ada nilai permukaan, salah satu permukaan kita tentukan, ini permukaannya misal A dan B. Gitu kan. Nah, misalkan kita ingin menilai permukaan B itu 0, 1, dan 2. Muncul 0 kali, muncul 1 kali, dan muncul 2 kali. Nah, berapa probabilitas dari masing-masing kesuksesan munculnya permukaan B ini dalam percobaan pelemparan koin? Maka kita hitung satu-satu. Ketika probabilitas X-nya 0 dengan N-nya 2 kali, maka rumusnya yang tadi itu kan N, X, kemudian dikalikan P, X, dengan 1 minus P, N minus X. Gitu kan. Berarti sama dengan
2, 0, dikalikan P pangkat 0, dikalikan 0,5, dipangkatkan 2, atau sama dengan, ini sama dengan berapa ini? Kita hitung dulu, 0 faktorial, dikalikan 2 faktorial, dikalikan 1, karena P pangkat 0 itu 1, dikalikan 0,25. Kan sama dengan 0,25. Sama dengan jawaban yang tadi. Kemudian ketika kemunculannya itu 1 kali, berapa probabilitasnya? Dengan T, percobaannya adalah 2 kali. Kita hitung lagi, N, X, PX, kalikan 1 minus P, N minus X. Sama dengan 2, 1, ini 0,5 pangkat 1 dikalikan 1 minus P pangkat 1 juga. Sama dengan 2, 1 faktorial dikalikan 1 faktorial dikalikan 0,5 karena pangkat 1 dikalikan 0,5. Ini adalah sama dengan 2 dikalikan 0,25 atau sama dengan 0,5. Oke, dan yang terakhir itu adalah ketika P-nya itu 2 dari 2 percobaan. Ini adalah 2 kemudian dikalikan P pangkat 2, 1 minus P pangkat 0. Karena 2 minus 2, 0 kan. Maka ini 2, 0. Kemudian dikalikan dengan P kuadrat 0,5 dikuadratkan. Kemudian ini dikalikan dengan 0,5 pangkat 0. Ini adalah 1 dikalikan 0,25 dikalikan 1. Sama dengan 0,25. Jadi sama ya, ketika kita gambar hasilnya juga akan sama, yaitu di sini ada 0,25, di sini ada 0,5, dan kemunculan 0 kali itu berada di sini. Kemunculan 1 kali itu probabilitasnya 0,5, dan kemunculan 2 kali probabilitasnya adalah 0,25. Ini sama kayak gitu tadi. Sama kayak yang kita sudah pelajari di sebelumnya dengan perhitungan manual. Misalkan sekarang bahwa contoh yang kedua itu bahwa ada 3 koin dilempar. Kalau yang tadi 2 koin, sekarang 3 koin. Maka nilai N-nya itu adalah 3. Kita hitung berapa probabilitas permukaan B, itu X-nya itu berarti ada 0, 1, 2, 3. Ketika kita hitung berarti probabilitas 0 dengan percobaan 3 kali sama dengan 3, 0. Karena probabilitasnya untuk memperoleh nilai B itu 0,5, X-nya adalah 0, kemudian dikalikan dengan probabilitas untuk tidak memperoleh B itu sama dengan 0,5. Ini ada N-nya ada 3. N minus X itu adalah 3 minus 0 itu 3. Maka ini kita 1 dikalikan 0,25. Jawabannya 0,5 kali 0,5, 0,25 dikalikan 0,5, 0,125. Jawabannya adalah 0,125. Kemudian
P1 3 sama dengan itu 3 dan 1, 0,5 pangkat 1 dikalikan 0,5, 3 minus 1 ada 2. Maka di sini adalah 3 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial, dikalikan 0,5, dikalikan 0,25, sama dengan 3 dikalikan 0,125 ya. 0,5 kali 0,125 sama dengan ini adalah 0,375. Kemudian kita hitungnya P itu 2 dan dari 3 percobaan. Kemunculan permukaan B 2 kali dari 3 percobaan itu berarti 32 dikalikan P-nya 0,5 kuadratkan dikalikan 0,5, 3 minus 2 ada 1 kuadrat sama dengan 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial dikalikan 0,25 dikalikan 0,5 sama dengan 3 kali 0,125 atau sama dengan 0,375. Kemudian ada probabilitas memperoleh 3 permukaan B dari 3 percobaan itu sama dengan 3 dengan 3 dikalikan 0,5 dipangkat 3 dikalikan 0,5, 3 minus 3, 0. Berarti ini sama dengan 1, ini sama dengan 0,125, ini sama dengan 1. Sama dengan 0,125. Nah, ini kalau digambarkan berarti adalah grafiknya semacam ini. Ini 0,125. Ini ada 0,25, 0,375, dan ada 0,5 misalkan. Nah, berarti untuk pelemparan 0 koin, hasilnya tidak ada permukaan B yang muncul, ini probabilitasnya ada 0,125. Untuk 1 kali muncul probabilitasnya 0,375, berarti ada di sini. Untuk 2 kali muncul probabilitasnya juga 0,375, berarti ada juga di sini. Untuk 3 kali muncul probabilitasnya sebesar 0,125. Ada di sini. Nah, ini adalah distribusi kemunculan probabilitas permukaan B. Ini. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini misalkan ada kuesioner. Nah, probabilitas responden menjawab itu adalah 0,2. Gitu kan. Nah, kemudian pertanyaannya adalah jumlah respondennya itu ada 5. Nah, berarti berapa X-nya yang diharapkan kan berarti berapa kali, atau bukan berapa kali ya, berapa jumlah responden yang mengembalikan kuesioner yang dikirimkan tersebut. Misalkan bisa jadi tidak ada sama sekali responden yang mengirimkan kembali,
Ada 1 kali, ada 2 kali, ada 2 orang, ada 3 responden, ada 4, dan ada 5. Skalakan ini. Nah, berarti kita hitung probabilitasnya. Probabilitas responden tidak ada yang menjawab dari kelima responden itu sama dengan, berarti ini kan 5 dikalikan probabilitas responden menjawab adalah 0,2 dipangkatkan 0. Berarti probabilitas responden tidak menjawab berarti berapa? 0,8 dipangkatkan 5. Jawabannya berapa? Kemudian ini juga 0. Kemudian ini juga probabilitas satu dari responden itu menjawab. Berarti ini 51 dikalikan 0,2 dikalikan 0,8 dipangkatkan n minus x 4. Probabilitas dari 2 responden itu menjawab dari kelimanya itu berarti 52 dikalikan 0,2 dipangkatkan 2 dikalikan 0,8 pangkat 3. Probabilitas 3 responden menjawab dari 5 responden itu adalah berarti sama gini. Probabilitas dari jawabannya ada 4. 0,3 pangkat 4 dikalikan 0,8 pangkat 1. Probabilitas dari kelima atau semuanya menjawab itu sama dengan atau merespon 5 dikalikan 0,2 dipangkat 5 dikalikan 0,8 dipangkat 1. Dan ini silahkan dihitung jawabannya dari masing-masing ini. Misalkan dari hitungan saya ini muncul 0,3277. Ini adalah 0,4096. Ini adalah 0,2048 dan 0,50512, 0,006464, kemudian ini ada 0,0003. Nah, kemudian setelah itu tinggal digambar grafiknya. Ini silahkan diukur sini, misalkan di sini itu isinya ini adalah 0,1, 0,2, 0,3, dan 0,4, 0,5, katakanlah semacam itu. Berarti 0 ini yang pertama probabilitas tidak ada yang membalas itu 0,3277, berarti sekitar ada di sini. Jawaban 0, jawaban 1 itu 0,409. Nah, itu ada di sini. Kemudian jawaban 2 itu 0,204, berarti ada di sini. Kemudian jawaban 3 itu 0,05, berarti ada di sini. 0,05 setengahnya ini ya berarti ya. Ini. Kemudian jawaban keempat, jawaban 4 ketika 4 responden membalas itu 0,064. Itu ada di sini katakanlah ya, meskipun ini nggak akurat sekali. Kemudian yang terakhir itu ada sekitar di sini. Ini adalah grafiknya. Kemudian parameter distribusi itu ada, kita tahu bahwa ada mean dan ada standar deviasi. Nah, begitu juga dengan binomial. Dalam binomial, distribusi binomial, mean-nya atau disimpulkan dengan mu itu sama dengan n
dikalikan P. Jadi jumlah percobaannya dikalikan dengan probabilitas outcome yang kita harapkan. Sedangkan standar deviasi atau kita biasanya disimpulkan dengan standar deviasi semacam ini, itu merupakan akar dari N dikalikan P dikalikan dengan Q. Nah, dalam sebuah distribusi binomial, ketika kita gambarkan dengan pola distribusi normal, maka gambarnya akan menjadi semacam ini. Kita tahu bahwa ini adalah nilai mu-nya. Kemudian ini adalah deviasi pertama, ini 2 kali deviasi, ini 3 kali deviasi, dan begitu juga ini. Ini adalah deviasinya yang pertama, ini adalah minus dari 2 kali deviasinya, ini adalah minus dari 3 kali deviasinya. Nah, wilayah ini akan menghuni sebesar 68% dari total percobaan, outcome percobaan. Kemudian wilayah ini akan memenuhi sebanyak 95% dari outcome percobaan, dan wilayah ini itu sekitar 99% dari total outcome di dalam percobaan. Maksudnya adalah kira-kira ada sekitar 68% dari data observasi atau outcome yang muncul di dalam percobaan tersebut akan berada dalam daerah ini. Daerah yang saya arsir dengan hijau ini sebanyak 68%. Kemudian daerah yang saya arsir dengan merah, begitu juga termasuk itu adalah yang 68, itu akan menghuni sekitar 95%. Jadi 95% data yang muncul, outcome yang muncul itu akan berada di wilayah dari sini sampai sini tadi itu. Kemudian 99% itu akan berada di wilayah dari sini sampai dengan ini. Maksudnya adalah kita tadi kan sudah lihat bahwa di situ ketika digrafikkan tadi digambarkan grafiknya kan semacam ini. Ya kan? Misalkan semacam ini. Dan terus semacam ini. Misalkan rata-ratanya terletak di sini. Ini adalah mu-nya. Nah, dari rata-rata ini, simpangan total kemunculan atau 68% dari outcome itu berada di simpangan satu kali standar deviasi plus minus. Kalau sekitar 95% itu plus minus 2 kali dari standar deviasi terhadap nilai rata-ratanya, semacam ini. Nah, jika digambarkan dengan grafik distribusi normal akan berwujud semacam ini. Baik, kali ini kita sekarang akan belajar tentang distribusi Poisson. Distribusi Poisson itu merupakan distribusi untuk peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi. Nah, nilai probabilitas dari distribusi Poisson pada nilai tertentu itu misal probabilitas pada nilai X tertentu itu sama dengan
nilai rata-ratanya dipangkatkan nilai X-nya dikalikan konstanta E pangkat dari rata-ratanya dibagikan dengan X faktorial, di mana rata-ratanya itu sama dengan yaitu jumlah percobaan dikalikan probabilitasnya. Nah, dalam distribusi Poisson ini semakin banyak percobaannya atau nilai n-nya, kemudian nilai probabilitasnya itu sangat kecil. Jika n-nya besar dan p-nya ini kecil, maka distribusi ini akan mendekati atau serupa dengan distribusi binomial. Nah, saya jelaskan di mana X ini adalah variabel random yang nilainya adalah discrete. Itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian X faktorial ini merupakan faktorial dari ini. Kemudian E ini merupakan konstanta matematika yang bernilai 2,71828. Ini dibulatkan menjadi angka ini aja ya. Teman-teman ketika menggunakan kalkulator saintifik, kalkulator yang ada yang agak lengkap, itu teman-teman akan menemukan huruf E X pangkat X gini kan. Nah, teman-teman tinggal gunakan fungsi itu saja, tinggal klik E-nya terus kemudian berapa pangkatnya. Itu nanti akan muncul hasilnya. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam contoh aja. Misalkan ada contohnya itu adalah ketika gini, ada mobil yang ditawarkan di surat kabar dan atau di televisi, jumlah penonton televisi itu atau audiensnya itu diestimasikan sebanyak 100.000 orang. Nah, probabilitas audiens ini untuk merespon atas iklan tersebut itu sebesar 0,0002, misalkan kayak gini. Ada 4 nolnya. Nah, pertanyaannya adalah yang A itu berapa orangkah yang diharapkan akan membalas iklan tersebut. Berarti yang pertama, berapa responnya. Ini kita berarti tinggal identifikasi n-nya, jumlahnya adalah 100.000, kemudian p-nya itu 0,00002, berarti rata-ratanya itu orang akan menonton sebesar n dikalikan p sama dengan 100.000 dikalikan 0,00002. Itu sebanyak 2 audiens yang akan merespon iklan tersebut. Kemudian misalkan berapa probabilitas jika responnya itu 1. Jadi kan X ini adalah responnya dan X kita tentukan 1. Probabilitas satu audiens itu merespon itu sama dengan, berarti kita lihat dari rumus ini, berarti rata-ratanya itu 2 dipangkatkan berapa, X-nya 1 dikalikan E minus rata-ratanya adalah 2 dibagi dengan 1 faktorial sama dengan 2 pangkat 1, 2 dikalikan E minus 2, E pangkat minus 2 itu sama dengan 2 dikalikan 0,0002.
0,13534. Teman-teman bisa cari ini di kalkulator, atau jika teman-teman mencari tabel nilai E juga akan keluar juga di internet. Dibagikan 1 sama dengan 0,27068. Dan begitu juga nilai-nilai probabilitas pada nilai X tertentu. Silahkan teman-teman melakukan latihan dan dilanjutkan. Kita masuk ke contoh kedua. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kedua. Ada mesin cetak. Itu ketika mencetak 2000 lembar koran, dia akan punya kerusakan itu adalah 1 lembar. Jadi ketika dia mencetak 2000, itu memiliki kerusakan 1 lembar. Informasi ini itu diperoleh dari mana? Itu bisa jadi ketika kita sudah melakukan berkali-kali dan kita menghafalkan, ternyata ketika kita sudah cetak 2000 lembar itu biasanya ada 1 lembar yang rusak, kayak gitu kan. Nah, percetakan tersebut, ada percetakan ini ingin mengetahui berapa probabilitas kerusakan ketika X itu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 lembar kertas pada tiap lembar cetaknya ini. Ketika mesin tersebut hanya mencetak sebanyak 1000 lembar. Jadi ketika kita mencetak 1000 lembar, berapa probabilitas kertas yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu akan mengalami kerusakan. Misalkan, berarti kan ini N-nya 1000, kemudian probabilitasnya kerusakan, berarti kita tahu informasi sebelumnya bahwa ada ketika mencetak 2000 lembar koran atau kertas koran, kerusakannya 1 lembar, berarti probabilitasnya ada 1 dibandingkan 2000. Kita ingin mencetak 1000 lembar kertas, berarti nilai rata-ratanya itu sama dengan N dikalikan probabilitasnya, atau sama dengan N-nya 1000 dikalikan 1/2000, atau sama dengan setengah ya. Sekarang kita cari berapa probabilitasnya ketika X-nya itu 1. Berarti dari rumus yang tadi itu kan probabilitasnya dipangkatkan X-nya adalah 1 dikalikan E dipangkatkan ini minus rata-ratanya setengah, ya kan, dibagikan dengan 1 faktorial. Ini jawabannya sama dengan setengah karena pangkat 1 dikalikan 0,60653. Nah, ini merupakan hasil dari ini bisa. Ini merupakan hasil dari ini ya. Silahkan cari di kalkulator nanti. Kemudian dibagikan 1 faktorial itu 1 sama dengan 0,303265. Ini adalah probabilitasnya kertas yang pertama itu mengalami kerusakan. Kemudian, berapa probabilitas kertas rusaknya itu sebanyak 2. Berarti kita cari ini, rata-ratanya adalah setengah pangkat 2 dikalikan E minus
minus setengah per 2 faktorial atau sama dengan 1/4 dikalikan pangkat minus setengah itu adalah 0,60653 dibagikan 2 atau sama dengan 0,075816. Ini adalah probabilitas jumlah kerusakannya adalah 2. Kemudian dan seterusnya ya, bisa sampai 3, 4, 5 dan seterusnya. Tergantung berapa yang kita ingin cari. Itu saja penjelasan saya terkait dengan distribusi Poisson ini. Nanti kita lanjut ke distribusi berikutnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang distribusi normal atau Gaussian distribution. Setelah kita sudah mengenal tentang distribusi binomial dan distribusi Poisson. Nah, distribusi normal ini akan seringkali kita gunakan di dalam melakukan estimasi, terutama ketika kita melakukan pengujian hipotesis dengan ordinary least square OLS. Jadi pemahaman terkait dengan distribusi normal ini akan sangat penting. Nah, salah satu ciri distribusi normal itu ketika kurvanya digambar atau distribusinya digambar itu dia bentuknya seperti lonceng yang simetris. Dengan di sini terdapat nilai rata-ratanya tepat di tengah dan simpangan terhadap rata-ratanya itu sebagai standar deviasinya. Nah, berbeda dengan dua distribusi sebelumnya, yaitu distribusi binomial dan Poisson, yang mana di dalam distribusi binomial dan Poisson kita menggunakan variabel discrete, variabel yang mana nilai x-nya itu bisa bulat atau terdefinisi pada satu titik tertentu, misalkan 1, 2, 3, dan sebagainya. Sedangkan untuk distribusi normal ini pada umumnya kita akan menggunakan nilai variabel random yang sifatnya continuous. Nah, oleh karena itu akan terdapat sedikit pemahaman konsep yang berbeda dari distribusi sebelumnya. Ketika kita mengatakan probabilitas pada distribusi sebelumnya, probabilitas contohnya tadi seperti hasil percetakan kertas, probabilitas kerusakan kertas sebanyak 2 itu berapa? Nah, 2 kan tersebut angka yang secara definit. Nah, berbeda dengan hal tersebut, distribusi normal lebih pada kita mencari probabilitas wilayah X yang terletak pada wilayah atau interval tertentu. Misalkan kalau dari sini, karena kita tidak bisa menentukan secara pasti tepat angka yang pasti, maka kita hanya bisa mengira-ngira dengan menuliskan intervalnya, nilai X jatuh pada interval tertentu. Misalkan di sini ada interval ini. Nah, di sini ada nilai A dan nilai B. Nah, berarti kita mencari berapa probabilitas dari bahwa A itu kecil daripada X itu lebih kecil daripada B. Itu. Nah, untuk mencari ini, maka kita caranya adalah untuk mencari probabilitas ini, caranya adalah kita mencari luas wilayah yang saya arsir ini. Jadi probabilitas nilai X jatuh pada interval tertentu itu ditentukan oleh luas wilayah pada di bawah kurva. Misal ini CD, berarti luas wilayah antara AB, C, dan D.
Nah, ketika kita ingin melihat kurva normal atau ingin membuat sebuah kurva normal, maka kita perlu mendeteksi nilai min dan nilai standar deviasinya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai min dan standar deviasi, kita bisa menentukan titik koordinat y pada nilai x tertentu. Berarti di sini diperoleh nilai y sama dengan 1 per standar deviasi dikalikan 2 pi dimana kemudian dikalikan pangkat minus setengah x minus rata-ratanya dibagi dengan standar deviasinya. Nah, di dalam untuk mencari luas interval di bawah kurva, biasanya untuk nilai-nilai yang ada di dalam distribusi normal itu sudah distandarisasikan. Dengan standarisasi, maka kita bisa mencari nilai tersebut dengan menggunakan bantuan nilai Z atau distribusi Z. Maka kita perlu merubah, mentransformasikan kurva normal standar tersebut untuk memenuhi kaidah nilai distribusi nilai Z, di mana distribusi tersebut akan mempunyai nilai min rata atau rata-ratanya 0 dan deviasi standarnya itu adalah 1. Nah, untuk memperoleh nilai Z itu adalah rumusnya adalah Z itu berarti kita mengkonversikan dulu dibagi dengan deviasi. Nah, ciri-ciri distribusi Z itu bahwa dia rata-ratanya itu sama dengan 0 dan standar deviasinya itu sama dengan 1. Jadi kalau kita ingin menggambar ulang ini, baik ini saya sudah selesai menggambar kurva distribusi Z. Nah, pada kurva distribusi Z, nilai minnya itu berarti ke 0. Di sini adalah min. Kemudian di sini adalah 1 dikalikan standar deviasinya, ini 2 dikalikan standar deviasi, dan ini 3 dikalikan standar deviasi. Di sini adalah minus 1 dikalikan standar deviasi, ini minus 2 dikalikan standar deviasi. Ini ada minus 3 dikalikan standar deviasi. Nah, ini adalah wilayah kurva distribusi Z, di mana nilai dari rata-ratanya itu adalah 0, sedangkan nilai ini adalah plus 1, 2, 3, dan ini minus 1, minus 2, dan minus 3. Kenapa sama kayak di atas? Karena standar deviasinya adalah 1, maka 1 kali 1 ya sama dengan 1, 2 kali 1 sama dengan 2, dan seterusnya. Ini adalah nilai dari kurva standar kurva normal yang sudah distandarkan, atau dengan menggunakan ketika kita mencari luas dari wilayah tertentu dari kurva ini, kita bisa menggunakan tabel distribusi Z untuk menentukan berapa luasnya. Untuk lebih memudahkan pemahamannya, mungkin kita bisa langsung masuk ke dalam contoh. Misalkan ada pertanyaan adalah misalkan ini ada kurva ini, kemudian ini ada nilai 100 dan ini ada 125. Nah, tentukan probabilitas bahwa 100 itu lebih kecil daripada X, ini lebih kecil daripada 125. Jadi berapa
berapa probabilitas nilai X itu jatuh di wilayah ini, berada di wilayah yang saya arsir merah ini. Maka jawabannya kita lihat, tinggal kita tahu bahwa kita harus mengkonversikan dulu ke dalam nilai Z, maka Z itu sama dengan X minus mu dibagi dengan standar deviasinya. Di sini diketahui bahwa standar deviasinya adalah nilai, di sini diketahui bahwa nilai mu-nya itu 100. Itu sama dengan 100 dan nilai standar deviasinya sama dengan 20. Maka ini nilai X-nya itu berapa? Nilai X-nya adalah 125 kan? Diminuskan 100 dibagi dengan standar deviasinya adalah 20 sama dengan 1,25. Nah, habis setelah kita tahu nilai Z-nya itu adalah 1,25, maka kita perlu melihat tabel. Nah, nilai 1,25 ini jika kita lihat dalam tabel ini, ini adalah tabel luas kurva normal atau nilai tabel Z, distribusi Z. Kita cari karena 1, maka kita cari di sini 1,0 dulu. Kemudian komanya itu 25. Karena 1,2 kita cari di sini 1,2. Kemudian ke kanannya kita cari 0,05. Berarti adalah ini. Jadi ini kita cari dulu sampai 1,2. Setelah itu kita ke kanan hingga ketemu ini 0,3925. Maaf. Ke kanan lagi ya, ke kanan lagi sampai ini 0,3944 karena di sini 05-nya ada di sini. Berarti probabilitas nilai X itu terletak pada interval 100 sampai 125 itu sebesar 0,3944 atau 39,44% probabilitasnya. Kemudian contoh lagi, di sini sekarang dengan nilai min yang sama dan deviasi yang sama, kita diminta untuk mencari interval probabilitas 80 itu kurang dari X dan X itu lebih kecil daripada atau sama dengan 100. Maka yang perlu kita cari adalah kita konversikan dulu nilai Z itu adalah X minus mu per deviasi standar sama dengan 80 minus 100 dibagi dengan 20 sama dengan minus 1. Nah, dari situ kita lihat tabel seperti tadi dan ketemu ternyata di tabel itu nilainya adalah 0,3413 atau probabilitasnya itu sebesar 34,13%. Kemudian jika semisal di sini saya ganti merah warnanya. Di sini ada angka 75 dan juga di sini ada angka 120 dan kita diminta untuk menilai berapa probabilitas bahwa nilai X itu berada di interval antara 70 sampai 120. Maka langkah yang pertama, karena nilai Z-nya itu nilai mu-nya itu adalah 100, maka kita perlu mencari selisih probabilitas yang ini dulu.
yang wilayah ini sampai sini nih. Kemudian kita baru cari lagi di wilayah ini sampai sini. Nah, maka kita tentukan dulu nilai Z1 sama dengan itu adalah X-nya itu berarti kalau Z1 kita anggap ini adalah 75 minus dengan mu-nya adalah 100, standar deviasinya 20 sama dengan minus 1,25. Jika kita lihat kurvanya itu sama aja, luasnya adalah 0,3413. Ini adalah probabilitasnya. X terletak pada interval 75 sampai 100. Kemudian Z2 kita perlu mencari interval antara 120 sampai 100 dibagi 20 sama dengan 1, atau luasnya itu ketika dilihat di tabel Z itu sebesar 0,3413. Oke. Nah, ketika kita sudah ketemu luas Z1, luas yang sebelah sini nih, kemudian kita Z2 ini Z1, ini Z2, maka tugas terakhir adalah tinggal menjumlahnya aja. Sama dengan 0,3413 ditambah ini 3944 ya, maaf. 0,3944 ditambah 0,3413 sama dengan 0,7357. Jadi probabilitas bahwa 75 itu X terletak di antara 75 dan 120 itu nilainya adalah 0,7357. Ini adalah probabilitasnya. Nah, saya coba ulangi lagi bagaimana cara kita mengerjakannya. Pertama, di contoh yang ini kita cukup melihat nilai mu-nya aja. Mu-nya adalah 100 di sini. Berarti ketika mu-nya 100, ketika kita diminta mencari probabilitas di antara angka atau nilai yang dimana itu tidak melewati mu-nya, maksudnya adalah antara angka sebelah kiri atau kanan sampai mu-nya, seperti ini contohnya. Ini maka perlu kita hanya perlu menghitung Z-nya saja. Itu X di minus langsung mu karena kita hanya mencari luas yang sebelah sini saja. Tapi ketika interval yang diminta itu nilai mu-nya berada di tengah-tengah dari interval ini atau berada di dalam interval nilai mu-nya, maka kita cari dengan melalui dua tahap. Tahap pertama, nilai batas bawah dengan mu-nya, berarti di minus mu-nya, batas bawahnya 75, di minus mu-nya adalah 100 per 20, kemudian batas atas di minus mu-nya dibagi 20, batas atasnya adalah 120, setelah itu baru kita jumlahkan dan kita lihat di tabel Z. Nah, caranya melihat tabel Z ketika kita sudah melihat ketemu nilai Z1 dan Z2-nya tadi sudah saya contohkan, saya tidak perlu mengulangi lagi. Nanti teman-teman tinggal download tabel distribusi Z gitu, nanti akan ketemu dan teman-teman silahkan berlatih untuk bagaimana cara menggunakan tabel tersebut. Contoh berikutnya, bagaimana jika yang diminta atau interval yang ingin dicari probabilitasnya itu terletak di sini. Misalkan ini adalah nilainya yaitu 110 di sini.
dan di sini adalah 130. Oke, maka karena nilai mu-nya itu dilewatin di interval ini, maka P bahwa 110 itu lebih kecil daripada X, probabilitas bahwa X terletak pada interval 110 dan 130 itu adalah semacam ini. Nilai Z kita tetap menggunakan 2 kali tahap seperti yang tadi. Kita cari dulu yang Z1. Z1 itu adalah kita cari dulu batas atasnya dikurangi dengan mu-nya, berarti 130 minus 100 dibagikan 20 atau sama dengan 1,5. 1,5 dalam tabel Z nilainya adalah sebesar itu 0,4332. Kemudian kita cari ini Z2-nya ya. Kita cari Z1-nya itu yang batas bawah. Batas bawahnya itu adalah 110 di minus 100 dibagi 20 sama dengan 0,5. Nilai intervalnya, nilai tabel Z-nya itu adalah 0,1915. Nah, karena kita tahu bahwa 0,4332 ini, bahwa yang kita minuskan itu adalah mu, maka luasnya dia itu wilayah ini dari 100 sampai 130. Sedangkan yang 110 sampai 100 itu merupakan luas wilayah 100 sampai 110. Maka untuk mengetahui wilayah ini, kita hanya perlu mengurangkan antara Z2 dengan Z1. Maka ini jawabannya menjadi Z2 minus Z1 sama dengan 0,4332 di minus 0,1915 sama dengan 0,2417. Nah, ini ketika nilai nilai intervalnya itu berada di sebelah mu atau nilai rata-rata dan nilai rata-ratanya tidak berada di dalam nilai intervalnya. Maka cara mengerjakannya adalah semacam ini. Kemudian ada kasus lagi yang ini saya gambarkan hijau ya. Di sini ada misalkan ini, kemudian ini angkanya adalah 135 dan kita diminta untuk mencari wilayah di luar 135 ini atau lebih besar daripada 135. Maka probabilitas bahwa X itu lebih besar atau sama dengan 135, kita perlu mencari pertama Z1 dulu. Z lah, nilai Z-nya. Nilai Z sama dengan 135 diminuskan 100 dibagikan 20 sama dengan 1,75. Di dalam dalam tabel distribusi Z 1,75 itu adalah 0,4599. Nah, kita tahu bahwa sifat dari distribusi normal itu kurvanya itu simetris seperti lonceng dan nilai rata-ratanya itu terletak tepat di tengah-tengah kurva tersebut atau lonceng tersebut. Jadi asumsikan bahwa nilai mu-nya ini tepat di tengah-tengah. Maka nilai probabilitas sebelah sini dan nilai probabilitas sebelah kanan dari rata-rata dan sebelah kiri dari rata-rata mestinya sama.
Karena total probabilitas itu adalah 1, maka karena dua sisi ini memiliki porsi yang sama untuk probabilitas wilayahnya ini, maka kita tinggal bagi 1 bagi 2 aja. Ini 0,5 dan ini 0,5. Jadi probabilitas seluruh wilayah di bawah kurva yang ada di kanan nilai rata-rata ini 0,5 dan di sebelah kiri nilai rata-rata ini juga 0,5. Karena nilai probabilitasnya seluruh wilayah yang ada di kanan ini 0,5, sedangkan kita sudah tahu bahwa kita sudah menghitung nilai probabilitas dari wilayah yang saya arsir kuning ini, yaitu 135 minus 100, jawabannya ketemu 0,4599. Maka untuk mencari nilai yang hijau, dan kita tahu bahwa nilai probabilitas wilayah yang sebelah kanan ini 0,5, maka probabilitas ini menjadi nilai Z ini, nilai probabilitas kanan seluruhnya 0,5 diminuskan dengan nilai Z yang sudah kita peroleh, 4599, atau sama dengan 0,0401. Ini adalah probabilitas yang diwarnain hijau ini. Kita masuk ke contoh lagi, misalkan jarak rata-rata yang ditempuh untuk mengonsumsi 1 liter bensin, jarak rata-ratanya yang bisa ditempuh itu sejauh 38 km dengan deviasinya itu sebesar 6 km. Jadi ini adalah mu-nya, dan ini adalah deviasinya. Nah, dengan menganggap bahwa distribusi jarak yang dapat ditempuh setiap pemakaian 1 liter bensin dari sepeda motor tersebut mendekati distribusi normal, maka ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab nih. Berapa persen dari sepeda motor tersebut yang hanya dapat mencapai 30 km setiap pemakaian 1 liter? Misalkan ini ada pertanyaan A, itu adalah berapa persen sepeda motor mencapai jarak 30 km. Karena rata-ratanya 38. Maka ketika kita gambar itu mestinya kan gini. Ini asumsikan bahwa ini adalah seimbang. Di sini adalah 38 dan kita ingin mencari berapa persen sepeda motor yang hanya bisa menempuh sepanjang 30 km untuk 1 liter bensin. Maka mana wilayah yang perlu kita cari? Wilayah yang perlu kita cari adalah wilayah ini. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah sepeda motor yang paling jauh itu hanya menempuh 30 km dari total dari penggunaan 1 liter bensin. Maka kita perlu, tadi kan sudah pernah dicontohkan, berarti kita perlu mencari nilai Z-nya, yaitu 30 minus 38 dibagikan 6 sama dengan minus 1,33. Ini kalau kita cari dalam tabel Z-nya, ini nilainya adalah 0,4084. Nah, kita tahu bahwa jarak di sebelah kiri rata-rata dan sebelah kanan rata-rata itu memiliki probabilitas yang sama besar, 0,5 dan di sini 0,5, maka probabilitas bahwa misalkan sepeda X itu kurang dari 30,
atau sama dengan 0,5 di minus 0,4084 sama dengan 0,0918. Ini adalah probabilitasnya yang merah ini. Nah, pertanyaan berikutnya itu adalah berapa persen X itu berada di antara 25 dan 35. Jadi ketika kita gambarkan, berarti kan X berada di wilayah ini. Ini adalah 38, maka nilai X itu berada di berapa probabilitasnya? Ini 35 dan ini ini 25 dan ini 35. Oke. Nah, maka langkahnya adalah kita dengan mencari dua cara tadi. Kita cari Z1 dulu, yaitu 25 minus 38 dibagikan dengan 6 sama dengan 13. Minus 13 karena berarti minus 2,17. Ini Z1 itu nilai Z minus 2,17 itu di tabel adalah 0,4850. Kemudian nilai Z2-nya sama dengan berarti 35 minus 38 dibagikan dengan 6, berarti 0,5 atau nilai Z-nya itu adalah 0,1915. Nah, 0,1915 ini mestinya luasan ini. Sedangkan 0,4850 ini luasnya adalah ini. Gitu kan. Nah, maka langkah berikutnya adalah berarti tinggal kita kurangkan saja. Berarti probabilitas bahwa 25 itu X terletak di antara 25 dan 35 itu sama dengan 0,4850 di minus 0,1915 atau sama dengan 0,2935. Misalkan ini pertanyaan yang C, bahwa 10% sepeda motor tersebut itu sepeda motor paling hemat. Maka berapa kilometer yang ditempuh? Pertanyaannya gitu. Nah, kita tahu bahwa karena ini yang paling hemat, berarti jarak tempuhnya pun yang paling tinggi kan di antara yang lainnya. Maka 10% tertinggi itu yang ingin kita cari di sini. Nggak mungkin kita paling hemat kita cari yang paling rendah, berarti kan yang tertinggi kan. Nah, di sini sebesar 10%. Cuman jaraknya ini, batasnya ini yang ingin kita cari di sini. Nah, maka hal yang perlu kita lakukan adalah kita perlu tahu dulu nilai 0,4 di dalam tabel itu di dalam 0,4 dalam tabel itu berapa nilai Z-nya. Nah, ketika kita tadi itu kita mulai dulu dari nilai Z, kemudian kita cari persentasenya atau probabilitasnya. Nah, sekarang kita balik, Pak. Kita sudah tahu persentasenya yaitu 10%. Nah, itu berapa kita ingin berapa kilometer yang ingin kita tempuh. Oke, caranya berarti gini. Berapa kilometer yang ditempuh berarti kan ini. Luasan ini
luasan sebelah rata-rata ke kanan ini memiliki probabilitas sebesar 0,5. Sedangkan yang diminta di sini luas wilayah sebesar 10% dari 0,5 ini. Berarti kita kurangkan, kita cari dulu wilayah ini untuk menentukan titik yang ada di sini. Gitu. Nah, wilayah ini itu berarti 0,5 di minus 0,1, jawabannya 0,4. Nah, 0,4 di dalam tabel nilai Z, probabilitas 0,4 itu berapa? Nah, sekarang nilai Z-nya dari 0,4 itu adalah nilai Z-nya adalah 1,28. Ketika nilai Z-nya udah ketemu, maka kita tinggal masukkan bahwa Z sama dengan X minus mu dibagikan standar deviasi kan. Nilai Z-nya 1,28. Berarti yang tidak kita ketahui adalah X-nya, di minus mu-nya adalah 38 dibagi 6. Gitu kan. Kalau ini kita pindah ke sisi ini, berarti saya lanjutkan di sini. 6 dikalikan 1,28 sama dengan X minus 38. Ini 7,68 sama dengan X minus 38. X sama dengan 38 ditambah 7,68 atau 45,68 km. Nah, berarti kategori kriteria kendaraan yang paling hemat itu paling tidak menempuh jarak sejauh 45,68 km. Di sini kita paham bahwa yang paling penting itu adalah kita memahami wilayah mana yang perlu kita cari probabilitasnya. Nah, ketika kita sudah ketemu wilayah mana yang kita cari, mungkin kita bisa menggunakan bantuan dengan menggambar kurva semacam yang saya lakukan di sini. Ketika sudah ketemu wilayah yang ingin kita cari, barulah kita tentukan apa yang ingin kita cari ini, apakah luas wilayahnya, ataukah nilai X-nya, atau yang ditanyakan lain di dalam soal. Nah, ternyata ketika kita balik lagi ke distribusi binomial yang memiliki pertama nilai P-nya sama dengan setengah dan N-nya itu besar. Nah, ini itu mendekati kurva normal atau mengikuti distribusi normal. Nah, buktinya mari kita lakukan. Misalkan ada berapa probabilitas, ada pertanyaan berapa probabilitas permukaan 5 permukaan A muncul dalam 12 kali lemparan. Nah, maka kita tahu bahwa nilai N-nya itu adalah 12 dan nilai P-nya karena karena koin memiliki dua sisi, maka P-nya adalah setengah dan yang kita cari X-nya adalah 5. Jadi probabilitas X-nya 5 dengan percobaannya adalah 12 kali sama dengan 12 dibagikan 5 faktorial. 12 minus 5 itu adalah 7 faktorial. Dikalikan setengah dipangkatkan 5
dikalikan setengah dipangkatkan 7. Sama dengan, ini langsung saja saya tulis jawabannya 4096 atau 0,1934. Ini jawabannya dengan menggunakan rumus distribusi binomial. Nah, apabila kita gunakan dengan pendekatan distribusi normal, maka ini sama dengan N dikalikan P sama dengan N-nya itu adalah 12 dan probabilitasnya adalah setengah atau sama dengan 6. Kemudian standar deviasinya kita cari. Standar deviasi dari kurva normal itu adalah N kali P dikalikan 1 minus P atau sama dengan akar dari 12 dikalikan setengah dikalikan setengah sama dengan 1,732. Setelah itu kita gambar. Nilai rata-ratanya adalah 6. Kemudian untuk mensiasati bahwa kita tahu bahwa nilai distribusi Bernoulli tadi atau distribusi binomial tadi itu adalah diskrit, sedangkan kurva normal itu continuous. Oleh karena itu, untuk bisa mengakomodasi tersebut, karena nilai X yang dicari 5, maka kita turunkan desimalnya. Kita kurangi minus setengah dan plus setengah. Berarti yang kita cari di sini adalah ini. Misalkan di sini 5 minus setengah berarti 4,5 dan 5 plus setengah berarti 5,5. Nah, ini wilayah yang ingin kita cari. Berapa probabilitas nilai X itu terletak di interval ini? Probabilitas 4,5 kurang dari X kurang dari 5,5. Nah, karena kita tahu bahwa ini tidak melewati nilai rata-rata, maka kita perlu melakukan 2 kali. Kita cari dulu Z1 yaitu 4,5 diminuskan 6 bagi standar deviasi ini 1,732 sama dengan minus 0,87. Kemudian Z2 itu adalah 5,5 minus 6 dibagi 1,732 atau sama dengan minus 0,29. Setelah itu, karena kita tahu bahwa Z ini wilayah ini, Z1 ini, dan Z2 ini wilayah ini, maka kita tinggal meminuskan antara Z1 dan Z2.